Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Sekarang ini Minggu 14 Februari 2021. Dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita hanya beribadah minggu pertama setiap bulan di gereja tatap muka atau ibadah secara langsung. Namun selebihnya kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita ketika kita beribadah, memuji muliakan namanya, bersyukur kepadanya, mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya sakit penyakit, terutama dari virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam pujian dengan judul lagu Dengar Doaku.
Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu dan segala berkat, rezeki, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami hanya syukuri dan kami hanya memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu memohon kasih dan anugerah-Mu menyertai tiap-tiap ibadah di rumah masing-masing oleh umat-Mu. Tuhanlah yang hadir di tiap-tiap ibadah di keluarga masing-masing. Yang kami serahkan kepadamu, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang akan menguasai segala keberadaan hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bahkan Roh-Mu yang kudus itu yang memberitakan firman Tuhan kepada kami semua melalui hamba-Mu pada saat ini. Kami serahkan kepadamu seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami serahkan kepadamu doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan Minggu 14 Februari 2020 dengan tema kita masih ada kuasa doa. Kita dasari dari firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 ditambah dengan Mazmur 50 ayat 15. Sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan ini Yakobus pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita membaca lagi dari Mazmur 50 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah dasar renungan kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, maksud dan motivasi saya dengan firman Tuhan ini adalah supaya umat Tuhan tidak lemah dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Dan tujuan saya yaitu agar umat Tuhan ingat bahwa dalam pergumulan hidup yang berat sekalipun masih ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Sasaran saya adalah agar umat Tuhan dapat melihat dan mengalami kuasa doa. Umat Tuhan dapat bersaksi kepada orang lain bahwa doa adalah jalan memohon pertolongan kepada Tuhan. Goal atau sasaran utama saya adalah pertama, supaya umat Tuhan tertolong dari segala kesulitan hidupnya. Dan yang kedua, supaya umat Tuhan semakin yakin bahwa masih ada kuasa doa. Sedangkan prinsip rohani dalam firman Tuhan ini pertama adalah prinsip ketaatan.
dengan sasaran utamanya yaitu meletakkan iman kita ke dalam tindakan. Dan yang kedua, prinsip rohani kedua adalah kasih tanpa syarat. Dengan sasaran yaitu bagaimana memiliki sukses dengan Allah Bapa dan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau menghadapi suatu persoalan yang berat, jangan cepat panik. Panik itu artinya adalah ada rasa takut yang sangat berlebihan, sehingga tingkah laku orang yang panik itu pun banyak yang tidak benar atau menjadi semraut, ya. Rasa panik bisa terjadi apabila seseorang kehilangan dompetnya yang berisi uang, KTP dan surat berharga lainnya, sehingga dia panik, jiwanya terganggu secara otomatis dan sangat tidak tenang. Seseorang yang panik bisa membuat tidak tenang, sikap dan bicaranya serba ceroboh dan emosional. Di masa pandemi sekarang banyak orang lemah karena penghasilan kerjanya sangat menurun, atau usahanya bangkrut, atau usahanya diteruskan tetapi susah mendapat hasil yang baik. Jika usahanya di stop, sudah terlanjur banyak modal yang keluar. Sedangkan bila beralih untuk membuat usaha yang lain, tidak punya modal lagi yang cukup. Jadi serba salah. Dalam kondisi seperti ini, terutama umat Tuhan, banyak terjebak masuk dalam arena atau situasi dia atau seseorang yang terjebak ini hanya memikirkan hal-hal ini dan itu di luar Tuhan. Sama dengan bila ada anggota keluarga sakit keras, lalu tetangga atau kenalan mengusulkan agar dibawa berobat ke dukun atau ke paranormal. Lalu jika terpengaruh, maka dia akhirnya orang yang sudah meninggalkan kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, jika umat Tuhan menghadapi kesusahan, apapun kesulitan yang dialami atau penderitaan apapun, ingat, jangan cepat panik. Jangan hanya pikirkan penanganan atau cari jalan keluar secara membabi buta. Ingat, masih ada kuasa doa. Inilah tema kita dengan dasar firman Tuhan tadi dari Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dan Mazmur 50 ayat yang ke-15. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi jangan langsung panik. Kuasai diri supaya tenang. Lihat kepada kuasa Allah. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16 bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Juga dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan supaya sesama umat Tuhan saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan dua hal, yaitu pertama, jika tidak berdoa tidak memperoleh apa-apa. Dan yang kedua, salah berdoa sehingga tidak menerima apa-apa. Karena motivasinya untuk memperoleh dari Tuhan agar bisa bersenang-senang. Itu yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kita baca kembali Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah dikatakan tadi, tidak berdoa, tidak memperoleh apa-apa. Salah berdoa karena yang diminta hanya untuk kesenangannya saja. Demikian juga dari Mazmur 50 ayat 15, di mana Tuhan Allah berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi dari keseluruhan firman Tuhan yang mendasari tema ini, yaitu tema kita ini, masih ada kuasa doa. Ada tiga hal yang menjadi bahan renungan kita. Pertama, perlu sikap yang tenang untuk berdoa. Kalau ada masalah umat Tuhan yang berat, jangan cepat resah, jangan cepat cemas, jangan cepat takut, dan jangan sampai panik, sehingga tindak tanduk menjadi ceroboh. Juga jangan hanya memikirkan atau membahas masalah persoalan itu saja. Tetapi ingat, masih ada kuasa doa. Makanya jadilah tenang, lihatlah kepada kuasa Tuhan. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus untuk melaporkan, untuk mengkomunikasikan masalah-masalah berat yang kita hadapi. Jadi yang pertama itu tadi, perlu sikap yang tenang agar bisa berdoa. Dan renungan yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca tadi, perlu sikap yakin dalam doa. Kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Oleh karena itu, perhatikan dahulu kehidupan yang kita miliki di dalam Tuhan. Sudahkah hidup kita benar di dalam Tuhan? Ataukah hidup kita masih tidak baik di hadapan Tuhan? Sebab ada di dalam firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu
ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dikatakan tadi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dalam segala permintaan dan doa kepada Allah Bapa, rupanya kita harus perhatikan diri kita sendiri di hadapan Allah. Sudah baikkah hidup kita sendiri di hadapan Allah? Atau sebaliknya, masih tidak baik hidup kita di hadapan Allah? Ini penting. Sebab kekudusan hidup di dalam Tuhan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi di dalam hal ini harus ada pertobatan dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan agar doa sampai kepada Tuhan. Cobalah praktekkan bahwa apabila kita hidup baik di hadapan Tuhan dan benci dosa, ya, seperti moto gereja From the Heart Ministry atau gereja Ketulusan Hati Indonesia ini, maka berdoa kepada Tuhan rasanya enak dan rasa yakin ada jika kita bergaul baik dengan Tuhan. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kita selalu berada di dalam arena daripada kekudusan Tuhan. Maka kita bisa yakin doa kita akan didengar Tuhan. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jadi itu kuncinya. Jadi kita penting sekali hidup baik, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus hate sin, benci dosa. Jadi kalau kita berada di dalam kategori ini, kita enak berdoa kepada Tuhan. Dan kita enak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita enak melaporkan segala masalah kita kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan tidak menutup telinganya terhadap doa kita. Itu yang dikatakan tadi dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatan dan dosa. Nah, oleh karena itu ini harus diperbaiki dulu, dibuat dulu hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka doa itu akan dijawab dan didengar oleh Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, rasa yakin bahwa doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, jaga kekudusan hidup. Hate sin, benci dosa. Jauhkan hidup dari dosa. Selalu berusaha hidup kudus di hadapan Allah. Selalu rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, serta rajin membaca firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka perilaku kita akan selalu baik. Hal yang ketiga sebagai perenungan kita dari tema kita ini dan dari dasar firman Tuhan tadi, yaitu perlu sikap memandang kepada kemahakuasaan Tuhan dan memuliakannya.
Jadi perlu sikap memandang kepada kemahakuasaan Tuhan dan memuliakannya. Jadi sikap memandang kepada Tuhan bahwa Dia Maha Kuasa dan sikap bahwa kita ingin memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 15 ada kata Tuhan dikatakan begini, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan engkau akan memuliakan aku." Itu namanya kita harus memberitakan kepada banyak orang supaya orang lain juga memuliakan Tuhan. Jadi dalam kata berserulah, ini berarti Tuhan hendak mengarahkan mata kita untuk memandang kepada Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, melaporkan hal-hal persoalan-persoalan hidup yang berat di hadapan Tuhan. Dengan semua pertolongan Tuhan itu, Tuhan ingin kita memuliakannya. Dan tidak hanya kita saja yang memuliakannya, tetapi hendaknya kita pun membagi segala yang dibuat Tuhan terhadap kita, segala mukjizatnya dan semua pertolongannya yang sudah kita alami, kita bisa bagikan, ceritakan kepada banyak orang, supaya orang-orang lain pun ikut memuliakan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil." Itu artinya ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus dan dia sudah menerima kehidupan yang kekal, ketika dia percaya, dia telah menerima kehidupan yang baik dari Allah, kehidupan yang kekal itu, dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan itu merupakan suatu mukjizat. Dan itulah juga yang harus dia beritakan kepada orang lain, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin agar semua umat manusia menyembahnya, karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, di mana dunia dan manusia ada di dalamnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada dua ilustrasi atau dua cerita yang benar-benar terjadi untuk menguatkan bahwa betapa kuasa doa itu sangat terbukti. Yang pertama, pada tahun 1933, ketika Hitler berkuasa di Jerman dan dia memerangi semua bangsa di Eropa. Bangsa yang sudah dikuasai Jerman pada waktu itu adalah Polandia, Belgia, dan Prancis. Suatu saat, ketika tentara Jerman berperang dengan Inggris, pasukan Inggris terjepit dengan 330 tentara Inggris di satu daerah. Kemudian Raja Inggris waktu itu, George III, menyerukan kepada seluruh rakyat yang ada di Inggris agar berdoa untuk keselamatan pasukan Inggris yang sedang terjepit. Ada 330 tentara dari pasukan Inggris yang sudah dikepung oleh pasukan Jerman.
atau tentara Jerman. Kemudian apa yang terjadi? Raja Inggris pada waktu itu, George yang ketiga, yang menyerukan kepada rakyatnya agar berdoa untuk keselamatan pasukan tentara Inggris. Lalu semua rakyat Inggris berdoa kepada Allah. Lalu inilah yang terjadi. Di tempat tentara Inggris yang terjepit itu, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Dan tentara Jerman mengalami angin taufan yang sangat hebat. Sehingga apa yang mereka miliki, yang mereka andalkan, yaitu tank-tank yang pada waktu itu sudah termasuk sangat super power. Tank-tank yang mereka punya pada waktu itu yang sudah mengepung pasukan Inggris, semuanya terjerembab ke dalam lumpur. Ketika mereka bergerak, rupanya karena hujan begitu lebat, maka tanah-tanah yang mereka lewati itu menjadi lumpur yang tebal. Dan tank-tank itu pun terjebak dan tidak bisa bergerak. Dan akhirnya pasukan Inggris bisa lolos. Dan mereka menganggap itu adalah hasil doa dari rakyat Inggris. Lalu kemudian ada cerita yang kedua, yaitu ada seorang anggota gereja mengalami kecelakaan. Setelah dia dirawat beberapa hari di rumah sakit, kemudian keluar cairan dari hidung, dan kemudian juga cairan ini lama-lama berbau. Bau sekali. Dan dia mengalami pusing yang sangat hebat. Lalu kemudian dari pihak rumah sakit, otaknya dicek, direkam. Dan ketahuan ada saraf atau serabut saraf otak kecilnya terganggu. Karena itu dia harus dioperasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh semua yang adalah keluarganya, mereka bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Terus menerus mereka berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa mereka. Dicek kembali, difoto ulang lagi otaknya, dan terlihat oleh dokter yang menanganinya mengatakan tidak perlu dioperasi, hanya dikasih obat saja dan tidak jadi dioperasi. Dan ini benar-benar terbukti. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat mengindahkan doa. Apalagi doa banyak orang. Doa yang saling menolong, bersama-sama mendoakan seseorang. Baik itu dari pihak keluarga, maupun itu dari pihak yang dikenal, ataupun itu dari pihak gereja. Sama-sama menopang dalam doa. Memohon kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Agar kuasa Tuhan turun. Menyelamatkan orang ini. Menyembuhkan orang sakit ini. Hal ini sering terjadi
apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu menyelamatkan dan menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab banyak kisah yang genting, banyak kisah yang benar-benar sudah emergensi, ya. Tetapi dengan doa akhirnya Tuhan tolong. Ada satu kisah yang sangat menarik bagi saya yang perlu saya kemukakan dalam firman Tuhan itu, yaitu di kitab Ester. Kitab Ester dari pasal 1 sampai pasal 7. Tapi kita nanti membatasi dari kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai 16. Lalu kemudian nanti kita membaca Ester pasal 5 ayat 16 ayat 5 sampai 8. Kita coba dulu membaca Ester pasal yang keempat ayat 15 sampai 16. Di dalam Ester pasal 4 ayat 15 sampai 16 dikatakan, maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, 3 hari. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Cerita Ester ini sampai dia mengemukakan ini adalah di dalam kerajaan Media Persia pada waktu itu, rajanya adalah Ahasveros. Raja Ahasveros ini rupanya pesta, minum-minum, lalu kemudian dia saking senangnya meminta Wasti atau ratunya datang. Pada waktu itu bukan Ester ratunya. Lalu kemudian sang ratu ini tidak mau datang. Dan membuat raja menjadi kesal. Raja bertanya kepada penasihat-penasihatnya, apa yang harus dilakukan kepada Wasti ini. Lalu intinya mereka mengatakan supaya semua nanti masyarakat di dalam kerajaan Ahasveros ini, Media Persia ini, jangan meniru seperti ini. Nanti mereka semua melawan suaminya. Oleh karena itu ini harus diganti. Ratu Wasti ini harus diganti. Diganti dengan seseorang, orang lain untuk menjadi ratu dalam kerajaan Media Persia. Ratunya Raja Ahasveros. Lalu kemudian diumumkanlah ke seluruh tempat yang dikuasai Raja Ahasveros untuk mencari seorang perempuan yang cocok bagi raja. Lalu mereka carilah, dapatlah seorang yang sangat cantik, namanya Ester. Ester ini adalah orang Yahudi dan dia yatim piatu karena bapaknya, mamanya sudah tidak ada. Kemudian dia diasuh oleh Mordekai. Lalu Mordekai ini juga adalah saudara daripada ayahnya. Lalu kemudian Mordekai ini suatu waktu tidak mau menghormati namanya Haman. Haman itu bisa dikatakan pejabat yang tinggi sekali selain raja.
Semua orang hormat dan menyembah dia, tapi Mordekai tidak mau menyembah dia. Lalu kemudian Haman tahu bahwa Mordekai ini seorang Yahudi. Lalu kemudian saya potong cerita, di sisi lain Mordekai ini pernah mendengar rencana pembunuhan Raja Ahasveros. Ada 2 orang sida-sida di kerajaan itu yang dekat sama raja, yaitu mereka merencanakan untuk membunuh Raja Ahasveros. Namanya Bigtan dan Teres. Di dalam cerita Ester ini dikemukakan. Bigtan dan Teres ini berencana membunuh Raja Ahasveros. Kemudian mereka berbisik-bisik dan Mordekai mendengar. Lalu kemudian Mordekai menyampaikan itu kepada Ester dan Ester menyampaikan kepada raja. Lalu akhirnya kedua orang ini digantung, dibunuh di tiang gantung. Nama Mordekai ditulis, orang yang berjasa di dalam kitab kerajaan Ahasveros. Nah, lalu kembali lagi kita ke cerita Haman. Haman yang merasa tersinggung bahwa Mordekai ketika selalu berpapasan dengan dia tidak mau menyembah atau tidak mau berlutut menghormati Haman. Lalu kemudian Haman tahu bahwa Mordekai ini orang Yahudi. Kemudian Haman merencanakan supaya orang Yahudi yang ada di kerajaan Media Persia itu dibunuh semua. Lalu kemudian dia meminta persetujuan raja dengan membuat provokasi bahwa orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasveros ini, di dalam Alkitab tidak dikatakan oleh Haman di situ orang Yahudi, tapi ada suatu bangsa di dalam kerajaanmu, katanya kepada raja, yang tidak patuh, tidak menuruti perintahmu. Maka orang ini harus dibasmi, harus dibunuh semua. Raja akhirnya mengatakan pada Haman, silakan, terserah kau aja. Ini cincin sebagai meterai, sudah sebagai tanda sah. Lalu dikirimlah semua surat ke bupati-bupati daerah di mana mereka berada dalam kerajaan Ahasveros, Media Persia. Lalu kemudian itu Mordekai mendengar rencana ini. Kemudian Mordekai memberitahukan kepada Ester supaya Ester bisa menghadap raja secepatnya. Apa yang dikatakan Ester? Dia katakan, saya akan menghadap raja. Padahal sebenarnya dalam undang-undang Media Persia ini, kalau raja tidak mengundang, maka seseorang yang datang kepada raja itu wajib dibunuh. Dianggap bersalah, tidak menghormati raja. Dia tidak diundang tapi datang. Tetapi Mordekai mendesak kepada Ester supaya dia menghadap raja secepatnya. Ini situasi genting. Semua orang Yahudi akan dibunuh habis. Lalu kemudian itulah yang kita baca tadi di dalam Ester 4 ayat 15 sampai 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya berlawanan dengan undang-undang yang saya katakan tadi. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kemudian kejadian Ester mendatangi raja. Di dalam Ester 5 ayat 6 sampai 8 kita baca, sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester. Jadi Ester sudah datang kepada raja dan raja
sudah mengulurkan tongkatnya, sebab siapa yang datang tanpa diundang, raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka dia akan dibunuh. Tapi apabila raja mengulurkan tongkatnya, berarti dia welcome, silakan, apa arti kedatanganmu. Jadi dia menerima Ester yang datang ini. Lalu kemudian raja bertanya kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi ini saja yang diminta oleh Ester, agar Raja Ahasveros mengundang Haman, perjamuan yang dibuat oleh Ester. Lalu kemudian besoknya Haman datang dengan berpikiran, wah saya akan mendapat jabatan ini dan sebagainya, keuntungan ini dan sebagainya. Tetapi ketika Haman datang, lalu Ester menceritakan bahwa orang ini berencana jahat, mau membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Ahasveros. Didengar oleh raja pada waktu itu, maka apa yang direncanakan Haman sebelumnya kepada Mordekai, yaitu di dekat istana itu sudah dibuat tiang menggantung Mordekai, karena dianggap Haman, Mordekai ini tidak menghormati dia sebagai pejabat tinggi. Lalu kemudian itu ketika raja berjalan-jalan, lalu kemudian dia memasuki mungkin ya semacam kantor lah kalau zaman sekarang ini. Dan dia melihat-lihat ada buku jasa orang yang berjasa dalam kerajaan. Lalu kemudian ketemulah cerita tentang Haman yang menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Dan raja mengatakan apa yang harus dilakukan kepada orang yang berjasa ini, kata raja kepada Haman. Lalu raja mengatakan, Haman mengatakan, dia harus diarak, dia harus dijadikan seperti pahlawan, dia harus dikasih pangkat yang tinggi, dikasih baju kerajaan. Lalu kemudian raja mengatakan, lakukanlah itu kepada orang ini. Mordekai dipanggil, lalu itu dilakukan. Lalu kemudian itu ya yang saya ceritakan tadi, ketika Ester meminta raja mengundang Haman pada besok harinya, dan ketika Ester mengatakan bahwa Haman ini berniat jahat, dia mau membunuh semua orang Yahudi dari kerajaan ini. Lalu Ahasveros marah dan kemudian dia menggantungkan Haman ini di tempat yang dia sudah sediakan untuk menggantungkan Mordekai. Jadi ini yang kita lihat satu contoh di Alkitab yang situasi yang genting sekali oleh karena doa dan puasa Ester. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita ketika mengalami situasi apapun, jangan panik. Apabila umat Tuhan mengalami hal-hal yang serius, hal-hal yang berat, dan hal yang sangat genting, atau hal yang membuat kesusahan, jangan panik, jangan cemas, jangan gusar, dan jangan takut. Lihat kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, yang siap menolong, yang tidak tega
ada orang yang menderita terus-menerus. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam doa ada kuasa Tuhan. Dalam doa ada kuasa Yesus. Jika kita berdoa, pasti didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menolong kita. Hanya perlu kita persiapkan diri kita. Di dalam Yakobus yang kita baca tadi, bahwa kita tidak beda sama Elia. Nabi Elia yang berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada semua dukun-dukun yang dikumpulkan di Gunung Karmel. Dan di sana ada suatu hal yang sangat unik, yaitu semua dukun-dukun yang sangat banyak dikumpulkan oleh raja di Gunung Karmel untuk memohon kepada yang mereka percayai, kepada ilah-ilah mereka, supaya membakar persembahan yang sudah mereka persiapkan. Tetapi sampai dari pagi sampai sore, ilah-ilah yang mereka percayai, dewa-dewa yang mereka percayai, tidak ada satupun api menjilat persembahan atau korban mereka. Tetapi Nabi Elia mengatakan, ini korban persembahan saya. Kamu akan lihat. Sekarang buat siram air sebanyak-banyaknya. Siram. Terus masukkan air sebanyak-banyaknya kepada korban persembahan ini. Lalu kemudian Elia berdoa kepada Tuhan supaya menerima persembahannya. Dan tiba-tiba api datang seperti menjilat bensin. Lalu kemudian menyala, memakan persembahan korban daripada Elia. Dan kemudian Elia memotong semua leher daripada dukun-dukun yang dibawa oleh raja. Jadi itu yang dikatakan tadi di dalam kitab Yakobus, bahwa kita sama Elia sama-sama manusia. Di hadapan Tuhan sama-sama umatnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan ketika mengalami masalah. Dan dikatakan tadi dalam Yakobus, dukung doa temanmu yang mengalami sakit. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita seluruh umat Tuhan yang suatu komunitas gereja, suatu komunitas mungkin kumpulan kampung, suatu komunitas mungkin kumpulan arisan, satu komunitas mungkin juga sebagai semarga, satu komunitas yang saling mengenal. Sangat perlu saling mendukung, sangat perlu saling membantu di dalam doa. Jadi Tuhan akan melihat bahwa banyaknya doa ini kepada saya. Nah, di sanalah kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan kita percaya, kita yakin Tuhan akan mendengar doa semua. Tuhan akan memperhitungkan semua. Dan Tuhan akan menjawab doa itu. Dan kalau ada masalah berat, Tuhan akan memberi jalan keluar. Kalau ada orang sakit, Tuhan akan menjamah orang sakit sehingga dia akan sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cuman harus kita perhatikan 3 hal tadi. Dari dasar firman Tuhan, dari hasil perenungan itu, dengan tema yang kita tadi, bahwa kita harus kembali sebagai umat Tuhan yang kita selalu yakin, ya, doa itu adalah jalan yang sangat ampuh untuk kita laksanakan. Tema kita tadi adalah masih ada
kuasa doa. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, 3 hal perenungan yang kita baca tadi, yang kita sudah renungkan tadi, yang kita sudah dengarkan tadi, harus kita lakukan. Pertama, perlu sikap yang tenang untuk berdoa. Tentu harus introspeksi. Sudah baikkah hubungan saya dengan Tuhan? Perlu hidup pertobatan? Perlu hidup dalam kekudusan dalam Tuhan? Ingat, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Dosa itu menghambat perhatian Tuhan. Dosa itu menghambat berkat dari Tuhan. Dosa itu menghambat Tuhan menjawab doa kita. Jadi kita harus memohon Tuhan menguduskan kita. Kita harus berubah, kita harus bertobat, hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa berdoa dengan baik. Dan yang kedua, perlu sikap yakin dalam doa. Kalau kita bergaul baik dengan Tuhan, kita pasti lebih enak berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita bergaul baik dengan Tuhan, pasti doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, perlu sikap memandang kemahakuasaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Segala pertolongan dan perbuatan ajaib Tuhan kepada umatnya, kepada kita, kepada orang banyak, supaya lebih banyak lagi orang memuliakan Tuhan. Lebih banyak lagi orang percaya bahwa Tuhan mendengar doa dan menjawab doa. Dengan ketiga hal inilah kuasa doa itu akan kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap doa yang dipanjatkan kepada-Mu. Tuhan berkatilah kami semua dalam segala kehidupan kami, berikanlah rezeki yang baik, berkati anak-anak yang sekolah, berkati juga pelayanan kami dalam gereja Tuhan, berkati kami untuk saling mendoakan satu sama lain, dan memberkati semuanya anak-anak yang masih balita, bahkan anak yang dikandung mamanya yang belum lahir. Biar Tuhan berkati supaya nanti lahir dengan baik, sehat dan sempurna. Dan Tuhan juga memberkati semua usaha pekerjaan, berikanlah rezeki bagi kami semua, terutama di musim pandemi yang sulit ini. Dan Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini ada di ICU, yang saat ini ada di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab doa kami, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada-Mu Tuhan. Berkatilah juga yang sakit, yang masih di rumah, yang belum sembuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah kuasa Tuhan berlaku di dalam hidup mereka. Berkatilah kami supaya selalu sehat. Jauhkan kami dari mara bahaya serta penyakit kecelakaan. Dan memberkati juga ya Tuhan, supaya kami dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan imun yang baik bagi kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan semua gugus tugas yang bekerja keras. Tuhan memberkati mereka dengan Kementerian Kesehatan, supaya semuanya Tuhan, apa yang terjadi di Indonesia ini semakin lama semakin pudar, semakin habis COVID-19 dari Indonesia ini. Berkati proses dari vaksinasi, supaya vaksin-vaksin yang disuntikan itu juga membuat kami semua memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, kekebalan untuk tidak kena terhadap virus ini. Tuhan memberkati program ini, memberkati pemerintah kami. Dan juga kami berdoa kepada-Mu agar Tuhan memberkati perekonomian bangsa dan negara kami ini. Berkatilah semua menteri-menteri yang dipercayakan oleh Bapak Presiden kami untuk menjalankannya, supaya ekonomi Indonesia semakin baik. Dan juga masyarakat Indonesia semua mendapatkan penghasilan yang baik, bahkan penghasilan yang meningkat, dan Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kepada-Mu seluruh hidup kami. Tuhan berkati kami para pelayan-pelayan Tuhan, beri kekuatan kesehatan, jauhkan kami mara bahaya serta penyakit kecelakaan, berkati kami sehat panjang umur semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.